Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil ujian praktek TKJ tahun 2023 sampai 2024. Di sini saya akan memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faisal Valentino dari No Absen 27 kelas 12 TKJ 2. Yang pertama, indikator. 1. Mengerimping kabel dan mengetes kabel UTP. Yang kedua, mengkonfigurasi dasar mikrotik. Yang ketiga, mengkonfigurasi layanan server. Yang keempat, mengkonfigurasi layanan firewall. Yang kelima, mengkonfigurasi access point. 6. Memeriksa konektivitas jaringan dengan ping. Yang terakhir, mempresentasikan hasil praktek-praktek tersebut. Di sini lanjut landasan teori. Praktek dimulai dengan KTK LH dan berdoa dilanjutkan dengan mengkrimping kabel UTP. Kemudian mengkonfigurasi dasar mikrotik, diantaranya setting DHCP server, dilanjutkan firewall dengan blokir situs mikrotik.org. Selanjutnya setting access point, dan yang terakhir pengujian hasil praktek. Dan di sini saya menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, komputer atau PC. Yang kedua, kabel UTP, 3 konektor RJ45. Yang keempat, tang crimping, 5 LAN tester, 6 winbox, 7 access point. Ketiga LH, yang pertama berdoa sebelum praktek, yang kedua menggunakan pakaian wearpack, 3 membaca petunjuk dan instruksi dengan benar, yang keempat tidak boleh membawa makanan dan minuman, yang kelima setelah selesai bereskan, rapikan serta matikan komputer dan peralatan lainnya. Oke, di sini saya akan mengikuti langkah-langkah praktek. Yang pertama, crimping kabel. Kabel yang digunakan yaitu jenis kabel strap untuk menghubungkan dua perangkat berbeda. Caranya, kupas kulit luar kabel, urutkan kabel sesuai warna, masukkan ke konektor RJ45, crimping dengan tang crimping, cas dengan LAN tester. Oke, lanjut. Yang pertama, setting mikrotik. Colokan kabel UTP ke port 2. Perlu diingat bahwa port 1 digunakan untuk internet dari ISP dengan IP yang sesuai yang didapat dari ISP. Port 2 untuk komputer dan internet ke komputer klien dengan IP 192.168.21/24. Dan port 3 untuk internet ke access point dengan IP 192.168.31/24. Yang pertama, masuk login ke mikrotik dengan winbox. Setelah login, ganti nama router dengan identitas Anda dengan cara klik sistem, identity, isikan nama Anda masing-masing. Setting DHCP client, tancapkan dulu kabel internet ke 1, lalu pilih menu DHCP client ADD plus pilih Ether 1, apply OK. Yang ketiga, setting IP address. Caranya, pilih menu IP address ADD, klik icon plus IP 192.168.21/24 Ether 2, apply OK. Lakukan hal yang sama, ADD plus icon IP 192.168.30.1/24 Ether 3, apply OK. Agar klien pada router bisa terhubung ke internet, sebuah firewall NAT, klik menu IP firewall NAT, klik icon plus general chain SCRC NAT, lanjut out interface Ether 1, action masquerade OK. Setting DHCP server. Caranya, pilih menu IP DHCP server, DHCP setup Ether 2, next sampai address to get out 192.168.20.2 sampai 192.168.20.100. Next sampai akhir. Lakukan hal yang sama dengan cara DHCP setup Ether 3, next sampai address to get out 192.168.30.2 192.168.30.100 sampai next sampai akhir. Nah, memblokir suatu situs dengan cara pilih menu IP, lanjut web, proxy, checklist, enable, checklist, test on disk, apply. Kemudian pilih menu akses, ADD, klik icon plus DSD port 80, DC host mikrotik.org. Action, Dani, selanjutnya apply. Setting access point. Langkah awal, hidupkan point lalu sambungkan perangkat ke access point atau wifi. Pastikan dalam keadaan tidak ada internet yang terhubung. Lalu buka Chrome dan masukkan IP default 192.168.0.1. Akan muncul halaman web dan masukkan username dan password dengan admin 123, lalu next start.
Lalu next ganti mode access point. Next ganti SSID dan password sesuai keinginan. Lalu next dan finish. Tunggu beberapa saat proses konfigurasi. Kabel internet boleh ditancapkan. Nah, di sini hasil praktik saya dengan Command Prompt di sini berhasil dan TTL. Dan hasil blokir situs saya mengalami error dan tidak bisa diakses kembali. Di sini saya memberikan kesimpulan dari praktikum tersebut. Dapat disimpulkan bahwa jika kita dapat memahami dan mengikuti setiap instruksi atau perintah dengan baik dan benar, maka hasil praktek dapat diselesaikan dan berhasil sesuai keinginan. Namun jika tidak mengikuti setiap instruksi atau perintah dengan tidak cermat, maka terjadi beberapa kendala. Dalam praktek ini saya mengalami sedikit kendala, yaitu terkadang terputus dari internet. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.